Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini saya akan memberikan materi tentang panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili dalam seleksi PPG Daljab tahun 2022. Oke, sebelum saya memberitahukan panduan peserta ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya Bapak Ibu dapat informasi yang terbaru di channel ini. Oke, langsung saja ini panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Di sini ada pengertian dari seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab adalah uji pengetahuan yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring ya atau online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi berdasar 7 capaian pembelajaran atau CV ya PPG. Nah, adapun seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta yang berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, tergantung domisili Bapak Ibu ya, yang internetnya kuat. Di sini ada gambarnya ya, bisa mencari sinyal yang paling kuat untuk mengikuti seleksi PPG Daljab tahun 2022 ini. Nah, adapun domisili di bawah pohon demi mencari jaringan internet. Nah, nanti pengaturan kamera zoomnya ya seperti ini ya. Nanti jika berada di luar rumah ya, ingin mencari sinyal saat domisili ujian di rumah berkendala ya. Jadi posisi kamera zoomnya akan seperti ini nanti ya. Izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan internetnya lancar. Jangan lupa Bapak Ibu harus minta izin dulu kepada pengawas ya. Domisili di puncak bukit demi mencari jaringan internet. Nah, jika di rumah tidak ada jaringan internet atau jaringan lemah, boleh mencari tempat yang memiliki jaringan kuat seperti yang ada di gambar ini ya, berada di puncak ya. Tergantung. Atau Bapak Ibu ingin di jaringan yang paling kencang ya, cari aja. Jika di rumahnya mempunyai jaringan yang lama ya, boleh Bapak Ibu mencarinya di luar aja. Nah, domisili di lorong ikhtiar mencari jaringan internet. Nah, ini posisi kamera zoomnya akan seperti ini ya. Jadi supaya panitia atau pengawas itu bisa melihat posisi Bapak Ibu. Domisili di kantor desa demi mencari jaringan internet. Ada potensi suara bising di kantor desa, perlu dipastikan bahwa kondisi kantor desa kondusif. Sama halnya ketika Bapak Ibu sedang mengikuti ujian PPG yang menggunakan Zoom ya di sekolah ya. Biasanya sekolah itu kan suaranya itu agak sedikit bising ya, di mana ada suara-suara sedang mengajar, suara pembicaraan antara guru ya, dan suara siswa yang lewat. Ya, itu juga bisa mengganggu kondusifnya sebuah ruangan tersebut ya. Dan domisili di rumah dengan pengaturan posisi kamera zoom yang ideal sesuai POB ya. Pengawas mengondisikan posisi seperti ini. Nah, jadi nanti di sini posisi Bapak Ibu yang berada di rumah ya, menggunakan zoom ya, itu harus di landscape-kan ya kameranya ya. Jadi ataupun dipotretkan nggak masalah, asal terlihat dari samping ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke, domisili di sekolah satu ruang hanya boleh ada satu orang peserta ya. Posisi kamera ideal dari samping sama ya. Di sekolah juga posisi kameranya yang zoom itu adalah dari samping ya. Di dalam satu ruangan di sekolah itu harus Bapak Ibu sendiri, yang tidak ada atau tidak boleh ada orang lain di situnya ya. Jadi harus pastikan itu di ruangan itu hanya Bapak Ibu sendiri ya. Oke, di sini ada spesifikasi minimal perangkat uji ya yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Dengan laptop memiliki layar minimal 10 in ya. Minimal 10 in. Ya, bisa menggunakan notebook ya. Notebook itu kan 10 in. Kalau laptop itu minimal itu biasanya ada 14 in ya. Ada yang 15 in.
dan menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10 ya. Jadi minimal Windows-nya itu Windows 8. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Windows 7, saya sarankan untuk mengupgrade ataupun menginstal ulang ke Windows 8 terlebih dahulu supaya memperlancar nanti ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi ujian PPG ini ya. Yang selanjutnya memiliki minimal 2 GB RAM ya. Jadi minimal RAM-nya di laptop Bapak Ibu itu 2 GB ya. Jangan menggunakan yang 1 GB, takutnya melekat atau nge-lag ya, seperti itu. Ya bisa mengakibatkan hang nantinya. Dan selanjutnya memiliki minimal 10 GB storage ya. Penyimpanan dalam laptop Bapak Ibu itu minimal ada 10 GB ya yang tersisa ya. Dan dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik ya. Gunakan audio yang berfungsi dengan baik ya, seperti kayak menggunakan mikrofon ataupun headset ataupun handphone ya. Dan memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger ya, bisa disiapkan charger. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan juga nih charger nih, jadi jangan sampai lupa oh baterainya habis tiba-tiba langsung mati ya. Jadi pastikan siapkan charger ya untuk mengantisipasi jika baterai Bapak Ibu itu lowbat. Nah, handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi pastikan di aplikasi Zoom Bapak Ibu itu sudah mempunyai nama Bapak Ibu secara lengkap ya. Dan koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB ya. Ini minimal kuota yang perlu Bapak gunakan itu adalah 10 GB. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan WiFi di rumah ya nggak perlu ya. Tapi hanya untuk menjaga-jaga jika mati lampu. Petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Ya, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang kita bahas tadi ya. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya ya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Ini sebelum mengikuti ujian Bapak Ibu pastikan dulu ini ya. Koneksi internet ya, sudah terinstall aplikasi Zoom atau belum, dan spesifikasi laptop Bapak Ibu yang akan gunakan itu sudah sesuai atau belum ya. Jadi Bapak Ibu harus mengecek terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian PPG Daljab tahun 2022 ini ya. Dan peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit ya, kertas kosong dan 1 buah alat tulis, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger ya. Jadi nggak boleh ada kabel-kabel yang terdapat di meja Bapak Ibu ya, kecuali kabel chargernya. Di sini sudah jelas peraturannya ya. Yang F, peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser atau SAB ya, dan file konfigurasi SAB-nya ya. Selanjutnya peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan jadwal ya, di mana ada beberapa sesi yang terbagi ya. Di situ tinggal Bapak Ibu cek aja di SIMPKB Bapak Ibu kena di sesi yang keberapa ya. Dan yang H, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2 ya. Jadi jangan sampai kelewatan chatnya ya, nanti ada pengawas yang mengechat, yang masukkan kita tuh bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Jadi jangan
sampai kelewatan chatnya. Oke, saat pelaksanaan peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom tadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus menginstal terlebih dahulu nih aplikasi Zoom-nya di handphone Bapak Ibu ya. Pastikan sudah terinstal. Dan yang kedua, peserta menyetujui pada integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. 3. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Ya, jadi tidak boleh dibantu oleh orang lain nih. Jadi peserta ujiannya harus mengerjakan secara mandiri ya. Makanya dalam satu ruangan itu harus ada hanya Bapak Ibu saja sendiri ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi Bapak Ibu jangan menghadap ke seperti ini ya, ataupun seperti ini. Jadi harus tatapannya itu di depan laptop ya. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada handphone. Nah, jadi peserta harus selalu berada di tempat duduk ya selama kamera Zoom itu terpantau oleh pengawas. Jadi nggak boleh kemana-mana. Selanjutnya peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, oke, ini setelah pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal seleksi dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Oke, nih misalnya saya contohkan, ini ada selembar kertas ya, kita sudah mencoret-coret nih, jadi kita ini kamera Zoom ya, jadi setelah selesai kita harus bisa mengoyakkan atau merobek coret-coretannya ini ya, di depan pengawas, depan kamera Zoom tadi ya, seperti ini ya. Ini untuk membuktikan bahwa ini adalah kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Peserta mengakhiri seleksi sesuai arahan pengawas. Nah, ini tata tertib seleksi peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab secara daring berbasis domisili. Ya, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Ya, peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian yang akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut ya, akan dibatalkan jika Bapak Ibu ketika pada hari hanya belum menginstal aplikasi ini. Ya. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi sebelum 30 menit Bapak Ibu harus masuk terlebih dahulu di aplikasi Zoom ya. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa nih kapan Bapak Ibu mengikuti ujiannya ya. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kaos seperti ini, tapi harus menggunakan kemeja. Ya. Peserta yang mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Ya, tanpa ada orang lain. Oke, tata tertib peserta yang kedua. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Di HP ya, posisi HP berada di samping, depan, kanan atau kiri. Di meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol, gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel kecuali kabel charger ya, kecuali kabel charger tadi. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Ya, proses verifikasi data ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu.
Nah, peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Ya, jadi 10 menit aja nih kita hanya diberikan jika ada aplikasi Zoom kita terkendala, tidak bisa tampil video kita ya. Yang dikasih waktu maksimal 10 menit doang. Ya, jadi dicek dulu lah sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian ya. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, ini sangat resiko sekali ya jika kita tidak bisa menampilkan video Zoom kita karena kendala tadi ya, kendala di aplikasi Zoom-nya atau kameranya sendiri ya, yang tidak bisa terhubung ya. Itu sangat disayangkan sekali kalau sampai kita tidak dinyatakan lulus ya, karena hanya diberikan waktu 10 menit doang ya, 10 menit doang untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, tata tertib yang ketiga, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampilkan 100% pada wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom ya, jadi harus hening. Jadi jangan sampai ada panggilan masuk nanti Zoom-nya terkendala ya. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi berbasis domisili dalam bentuk apapun ya, baik di screenshot ataupun direkam layar ya, itu jangan sampai lah ya. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab ya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP ya, jadi jangan sampai kita beranjak dari tempat duduk kita ya saat mengikuti ujian. Dan peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Nah, jadi sebelum ujian dimulai, pastikan dulu Bapak Ibu jika ingin membuang air kecil ya silakan buang dulu air kecil sebelum ujian ya atau setelah ujian. Jadi jangan sampai ketika melakukan ujian Bapak Ibu minta izin ke toilet ya. Karena di sini sudah jelas peraturannya, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Oke, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Jadi jangan sampai ngemil ya saat mengerjakan ujian. Sama seperti kita ujian di sekolah ya. Tidak boleh ada makanan ataupun merokok. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu siapkan botol ya yang transparan lah ya, yang nampak airnya ya. Jadi jangan sampai yang gelap. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan ya. Jadi berhak nih pengawas nih menghentikan ujian jika Bapak Ibu didapati melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan ataupun peraturan ya, seperti itu. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, longsor, dan sebagainya yang mengganggu pelaksanaan seleksi berbasis domisili, maka peserta uji akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp grup ya. Jadi kalau ada gangguan pada server ujian ya, jika selama waktu yang diberikan maksimal 60 menit itu belum teratasi, maka ujian kita akan ditunda ya. Yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup.
Ini ketentuan tambahan. Ya. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, jika putus koneksi nih pada laptop ataupun HP pada saat ujian berlangsung ya. Jadi makanya Bapak Ibu harus pastikan dulu nih internet yang Bapak Ibu gunakan ketika mengikuti ujian apakah kuat atau lemah ya. Jadi jangan sampai terputus koneksi karena kita diberikan untuk mengatasi masalah ini 10 menit ya. Jadi selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Jadi lewat 10 menit tidak diperbolehkan melanjutkan ujian nih kita. Oke, jadi harus diperhatikan. Oke, di sini ada pelanggaran dan sanksi bagi peserta seleksi daring berbasis domisili ya. Pelanggaran ringan nih. Contoh pelanggaran, peserta lupa mematikan suara handphone. Peserta berpakaian tidak sopan atau sebelum ujian ya. Jadi peserta hanya diperingatkan oleh pengawas, ini sanksinya ya. Jadi sebelumnya kita matikan dulu nih suara HP kita mode heningkan dulu ya. Jadi jangan sampai mengganggu. Pelanggaran sedang. Oke, ini ada pelanggaran sedang. Contoh pelanggarannya peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sudah mulai atau sudah login. Ya. Kedua, peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, ini contoh pelanggaran yang sedang ya. Sanksinya itu peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Jadi jangan sampai terlambat masuk ke ruang Zoom ya. Dan jangan sampai lupa atau tidak memasang program aplikasi ini ya. Jadi Bapak Ibu pastikan di laptop Bapak Ibu sudah terpasang aplikasi SAB tadi ya. Pelanggaran berat, contoh pelanggarannya peserta menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal ya yang di screenshot ataupun direkam tadi ya. Sanksinya itu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji, dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ya. Jadi jangan sampai kita melakukan atau menyebarluaskan soal-soal yang sudah kita dapatkan ya dan diberikan kepada peserta-peserta yang lain, jangan sampai ya. Oke, pelanggaran yang sangat berat ya. Contoh pelanggarannya peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Kedua, peserta memalsukan data. Nah, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal nih. Nah, jika itu adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji ya, dapat diproses hukum. Nah, jadi sesuai dengan sanksinya yang dilakukan ya. Itu pelanggaran yang sangat berat sekali. Oke. Jadi tidak usah berpikir untuk berbuat curang ya, pengawas lebih ketat. Satu pengawas bisa mengawasi 20 peserta. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh pengawas dan di panitia pusat. Nah, ya jadi jangan sampai kita berbuat curang lah, jangan ya. Oke. Nah, berjenjang nih dari lab sampai panitia pusat. Ini kasus peserta ngomong keras terus dan sudah diingatkan akhirnya di stop ya. Nih seperti ini ya, jadi kita itu dipantau ya. Ujian seleksi tidak boleh diwakilkan ya. Ujian seleksi tidak boleh diwakilkan, jadi jangan sampai yang mengerjakan soal itu bukan kita sebagai peserta ya. Jadi sebelum ujian peserta mengupload foto terkini, makanya kita harus mengupload foto terkini. Seharusnya yang ikut ujian sesuai dengan foto terbaru. Peserta tidak boleh memfoto soal seperti ini langsung di stop ya. Jadi jangan sampai kita itu mempotret ya seperti ini ataupun kita screenshot ya dalam laptop kita, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Oke, tidak boleh ada kabel lain yang menancap di laptop ya. Ini jelas bukan kabel charger. Ya, jadi di awal peserta beralasan matanya kurang bisa melihat. Tetapi anehnya sambungan layar justru ke tempat lain. Jadi jangan sampai ada kabel lain selain kabel charger ya di laptop.
Oke, kalau dipandang SCR cermat, secara cermat ada tangan orang lain yang ikut nombol keyboard. Iya, jadi banyak sekali ya cara-cara untuk berbuat kecurangan dalam mengerjakan ujian itu ya. Pengawas perlu menertibkan kamera agar jarak sesuai standar yang ditetapkan ya. Peserta sengaja membaca soal secara keras dan sepertinya ada suara kode dari orang lain, makanya dihentikan. Kita cukup bacanya dalam hati aja ya. Oke, ini ada pun kegiatan ya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada gelombang 1, 2, 3, dan 4 serta sampai gelombang kelima ya, uji coba peserta dari jam 8 sampai jam 4. WIP dibagi 6 sesi ya. Dari mulai 8 April sampai 22 April. Pelaksanaan ada 5 tahap ya, dari 9 April sampai 24 April yang terbagi beberapa gelombang ya. Itu perlu diperhatikan. Dalam satu hari diselenggarakan 2 sesi ujian dengan waktu ujiannya sebagai berikut. Sesi 1 jam 9 sampai jam 11.30. Sesi 2 13.30 sampai 16.00 ya, itu waktu mengikuti ujian ya, terbagi menjadi 2 sesi. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, semoga sukses dalam PPG Daljab tahun 2022-nya. Oke, saya Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.